وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، فقال الله تعالى في محكم تنزيله والله أعلم بمراده وهو أصدق القائلين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال أيضا في آية أخرى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang saya hormati segenap pengurus daripada Masjid Baitur Rahman, para alim ulama, para ustadz, para bapak haji, para jamaah sholat zuhur, kaum muslimin muslimat yang semoga pada siang hari ini kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan kewajiban fardu ain kita, yakni sholat zuhur berjamaah. Semoga ibadah sholat kita baik yang wajib maupun yang sunnah, semoga kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan fardu ain kita yang kedua, yaitu thalabul ilmi atau halaqah ilmiah. Mudah-mudahan kajian ilmu baik di tempat ini maupun di tempat yang lain akan meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus selalu kita ingin menjadi orang yang berguna di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kami diberikan tema salat sebagai mi'raj bagi orang mukmin untuk selalu memperbaiki akhlak. Kita ketahui bersama bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang irasional, peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain dan tidak dialami oleh para rasul yang lain, yang jumlah nabi berjumlah 124.000 nabi dan rasul berjumlah 313 rasul. Peristiwa ini hanya dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sudah kita ketahui bersama bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj tak lain adalah bagaimana Allah memanggil kekasihnya, Rasulnya, untuk menghadap kepadanya di Sidratul Muntaha untuk menerima sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu tetapi akhirnya menjadi 5 waktu. Itulah yang dikatakan bahwa sholat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain, ibadah haji, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah-ibadah yang lain, hanya Nabi di bumi dan menerima wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Artinya semua kecuali sholat adalah semua ibadah Jibril yang membawanya langsung menghadap Nabi yang ada di bumi, baik di Mekah maupun di Madinah. Tetapi sholat Allah yang langsung memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan 2 saja tentang bagaimana kita menyikapi sholat itu. Yang pertama adalah kita harus memelihara sholat, Bapak sekalian. Kenapa banyak orang Islam yang mengaku Islam tapi banyak yang tidak sholat? Betul nggak?
Ya, karena perkara yang paling ringan itu kata Imam Al-Ghazali adalah meninggalkan sholat. Berapa banyak orang Islam ya mengaku Islam di KTP-nya, di paspornya, tapi tidak pernah sholat. Ini namanya Islam KTP. Nanti di akhirat KTP-nya ke surga, orangnya nyungsep ke neraka. Kata malaikat Ridwan, ini KTP mulu, udah kayak kelurahan. Mana orangnya? Pada masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena cuma mengaku Islam tapi tidak mau sholat. Ini yang dikatakan oleh Nabiullah Musa, walaupun tinggal 5, ya Muhammad, banyak umatmu yang tidak sholat. Ini harus kita perhatikan. Kita alhamdulillah di sini kita jaga ibadah sholat kita. Tapi kewajiban kita sebagai bapak, sebagai orang tua, bagaimana anak, istri kita di rumah, sudahkah mereka menjaga sholat apa tidak? Karena banyak orang Islam yang tidak sholat. Kadang sholatnya cuma maghrib aja, ya. Kadang sholatnya cuma Jumat saja. Kadang sholatnya cuma Idul Fitri, Idul Adha. Tapi mengaku Islam. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran, mablas semua. Ya, itulah yang dikatakan ya Nabi Musa, banyak nanti umatmu yang tidak sholat walaupun tinggal 5 waktu. Apalagi kalau belum di korting 50 waktu, wah makin banyak yang tidak sholat. Maka kita jaga sholat ini sebagai tiang agama, sholat sebagai password, sebagai kunci. Sehebat apapun ibadah yang lain, kalau sholatnya tidak pernah dijaga dengan baik, akan sia-sia Pak. Karena nanti di akhirat yang dievaluasi sholat dulu Pak. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Fa idza salawat salwa sa'iru amali, fa idza fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama diperiksa oleh malaikat bukan hajinya, walaupun dia haji tiap tahun berangkat. Bukan ibadah umrohnya, walaupun tiap bulan dia berangkat umroh. Bukan puasanya, bukan zakatnya, bukan ibadah-ibadah yang lain. Tapi yang pertama diperiksa oleh malaikat adalah sholatnya. Kalau sholat 5 waktunya dijaga dengan baik, walaupun kita belum pergi haji, walaupun kita belum pernah umroh, walaupun kita ibadah yang lain belum sempurna, tapi kalau sholat 5 waktu kita jaga, apalagi berjamaah, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat dunia sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau ibadah yang lain bagus, tapi sholatnya tidak dijaga dengan baik, wa idza fasadat fasada sa'iru amali, maka hancur semua ibadah-ibadah yang lain. Ya, na'udzubillahi min. Nah, itu yang pertama kita sikapi, sejauh mana kita menjaga sholat kita. Maka dalam hadis dikatakan, man hafadha ala salawatil khamsi kana nuran wa burhanan fil kabri. Orang siapa menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu menjadi cahaya yang terang benderang dalam kuburnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu 17 rakaat, ya, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu adalah sebagai bentuk komunikasi kita kepada Allah. Kuncinya, fasodnya adalah sholat 2, 4, 4, 3, 4. Kalau kuncinya ini kurang 1 angka, apalagi 2 angka, apalagi 3 angka, tidak akan terbuka. Bagaimana haji dan umroh, ibadah yang lain akan bisa terbuka kalau sholatnya, kuncinya tidak sempurna dalam angkanya. Ya, jadi jamaah sekalian, sholat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, sholat ini sebagai apa dalam pandangan agama Islam? Sebagai bentuk kepala dalam tubuh Pak. As-salatu fil Islam kara'si fil jasad. Salat sebagai kepala dalam tubuh.
Coba orang yang masih punya kepala, Pak, tangannya buntung dua-duanya, masih hidup nggak kira-kira? Pak, masih hidup nggak kira-kira? Masih. Orang masih punya kepala, tangannya buntung dua-duanya, masih hidup. Kakinya buntung dua-duanya, masih hidup, karena masih punya kepala. Tapi hidupkah manusia yang tangannya masih ada dua-duanya, kakinya masih dua-duanya ada, tapi kepalanya tidak ada? Kira-kira hidup apa? Mati. Itulah kata Nabi, orang yang tidak sholat bagaikan orang yang mati gentayangan di atas muka bumi. Kita tidak mau dikatakan mayat, kita tidak mau dikatakan orang yang tidak punya kepala. Maka jagalah sholat kita dengan sebaik-baiknya untuk diri kita, dan kita sebagai tulang punggung rumah tangga, sebagai bapak, sebagai ayah, wajib kita suruh anak-anak kita biar pada sholat, agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan jadikanlah semua keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat 5 waktu. Ya, walaupun hebat kita punya jabatan, hebat kita punya kedudukan, hebat kita punya harta yang melimpah ruah, tapi kalau sholat dia tidak menjaganya dengan baik, hancur, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, dan sholat yang kita jaga, yang kita laksanakan, fungsi utamanya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Dan orang yang sholatnya benar, baik waktunya, rukunnya, syaratnya, hatinya, selama dia sholat, mendirikan sholatnya, maka insya Allah dia akan tercegah daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Apa itu perbuatan fahsya? Perbuatan keji yang menjijikan, perzinahan, bakhil, pelit, hasud, takabur, itu akan jauh. Kenapa? Karena orang yang lagi sholat itu kepalanya lebih rendah daripada pantatnya, bahwa dengan dia sholat dia akan menjadi orang yang tawadhu. Ini bapak-bapak nih, ini saya yakin bapak-bapak tawadhu ini, ya, tawadhu, tahu warna duit kan gitu. Ya, jamaah sekalian, ya, tawadhu, rendah hati, bahwa pinternya manusia di kepala, hebatnya manusia di kepala, tapi pada saat sholat kepala lebih rendah daripada pantat. Itu menunjukkan sholat akan melahirkan orang-orang yang tawadhu, rendah hati, orang yang sholat tidak akan takabur, orang yang sholat tidak akan ujub, apalagi sampai dengki kepada orang lain. Itu menunjukkan bahwa hebatnya manusia, potensi yang luar biasa di kepala waktu dia berdiri, waktu dia duduk. Tapi pada saat dia sujud di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya manusia. Apa yang kita banggakan nanti di hadapan Allah kecuali amal soleh kepada Allah Subhanahu. Pangkat bisa habis waktunya, kedudukan bisa habis kedudukannya, semuanya akan habis yang kita punya, tapi ibadah yang kita kerjakan akan abadi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya itu fahsya, perbuatan yang keji, sifatnya penyakit batin. Orang yang sholatnya baik, dia akan jauh daripada sifat takabur, ujub, ya, dengki. Masya Allah. Jadi sekarang penyakit kan paling banyak dengki, Pak. Ya, tetangga yang beli motor dia yang pusing, betul nggak? Tetangga beli mobil dia beli panadol, puyeng, Pak. Ya Allah, jangan. Nah, kalau munkar, apa munkar? Munkar adalah perbuatan yang di luar akal manusia yang sehat. Membunuh, mencuri, ya, korupsi. Jangan. Kenapa waktu kita ibadah sholat Allah mengawasi kita? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah,
karena kita tidak bisa melihat Allah. Allah yang mengawasi gerak-gerik kita. Itu namanya ibadah. Baik. Tuh. Kalau sholat kita dengan baik, insya Allah semua gerak-gerik kita dalam beraktivitas, dalam bekerja, di samping kita diawasi oleh pimpinan, malaikat yang mengawasi kita. Kita tidak berani berbuat curang, tidak berani berbuat korupsi, tidak berani berbuat bohong. Ya, kenapa? Karena sholat yang kita kerjakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kita bekerja, diawasi oleh pimpinan, diawasi oleh malaikat, yang nanti kerjaan kita harus wajib kita pertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya banyak kok orang sholat tapi masih korupsi, kok orang sholat masih berbuat maksiat. Berarti sholatnya tidak membuahkan hasil sholat dengan baik. Ya, betul ya? Iya. Berarti sholatnya bukan tahnal fahsya wal munkar, hanya menggugurkan kewajiban, bukan mendirikan. Makanya wa yuqimuna sholat, mendirikan, bukan hanya menggugurkan sholat itu, tapi mendirikan dari mulai syaratnya, rukunnya, ya sunnahnya, hatinya, gerak-geriknya. Maka semua kita lakukan sedikit demi sedikit, step by step, agar sholat kita bisa mencegah daripada perbuatan yang keji maupun perbuatan yang munkar. Insya Allah itu jaminan Allah, Pak. Allah sudah berkata, Inna Allah la yukhliful mi'ad, sungguh Allah tidak melanggar pada janjinya. Kata Allah, orang yang sholatnya bagus kepadaku, dia yang sujud kepadaku dengan baik, dia akan jauh daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau sholatnya benar, dan hatinya selalu diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, maka pada saat dia bekerja, pada saat dia melakukan interaksi, pada saat dia bergaul, bermuamalah kepada orang lain, dia yakin bahwa apa yang dia lakukan semua harus dipertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang sholatnya insya Allah benar, bagus, maka dia tidak berani untuk menyakitkan hati orang lain, apalagi merugikan orang lain, apalagi mengambil harta orang lain, apalagi merugikan negara dan sebagainya. Itu dia akan berpikir, kenapa? Karena pada saat dia sujud, dia dilihat oleh Allah, diawasi oleh malaikat. Maka pada saat dia berinteraksi, berkomunikasi, ya beraktivitas, selalu diawasi oleh Allah dan diawasi oleh orang-orang sekitarnya, dan dia wajib menjaga dirinya agar dirinya menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak mulia. Jamaah sekalian, maka orang yang berakhlak mulia, orang yang beradab itu lebih hebat daripada orang yang punya apapun juga. Ya, kita pernah melihat banyak kasus-kasus yang terjadi. Seorang yang ilmuwan, gara-gara dia berbuat tidak senonoh, seorang kasir di salah satu minimarket, jatuhlah dia punya jabatan dan pangkat dan sebagainya. Apabila dia tidak punya akhlak, tidak punya adab, maka akan jatuh dia di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya al-adabu fauqal ilmi, adab itu akan mengantarkan ilmu yang bagus. Tanpa adab, ilmu tidak ada guna-gunanya. Ilmu bisa dihargai oleh orang lain kalau adanya akhlak dan adab yang baik yang kita berikan kepada orang lain. Itu saja yang perlu sampaikan. Jadi kesimpulannya, mari kita jaga sholat 5 waktu dengan baik sebagai kunci, ya, pembuka ibadah-ibadah yang lain. Ya, yang kedua, sholat sebagai tiang agama, sebagai kepala dalam tubuh. Dan yang ketiga, sholat yang kita kerjakan itu akan menunjukkan bahwa diri kita lemah dan potensi yang ada di kepala kita lebih rendah daripada bujur kita. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, tidak boleh mempunyai nilai-nilai yang lebih daripada orang lain, apalagi dia merendahkan orang lain. Karena
sholat itu akan melahirkan tawadhu, rendah hati kepada orang lain, dan menjaga sikap tingkah lakunya jangan sampai menyakitkan hati orang lain. Sekiranya itu ya, ada waktu sampai jam 1, mungkin ada pertanyaan. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah sehari semalam 5 waktu, insya Allah kita akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Makanya jari ini Pak, itu jarak sholat ini, jari 5 nih, subuh ke zuhur agak jauh jaraknya, zuhur ke asar dekat, asar ke maghrib dekat, maghrib ke isya dekat, isya ke subuh agak jauh. Nih lapak jari kita ini menunjukkan bagaimana jaraknya sholat 5 waktu sehari semalam dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang mulutnya masih jahat sama orang lain, masih gemar berbuat dosa, dia mengambil harta orang lain, tanyakan sholat saya bagaimana ini, bagaimana sholat saya sebenarnya. Itu yang perlu ditanyakan dalam diri kita masing-masing. Tapi Allah sudah mengatakan orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya dilakukan dengan sebaik-baiknya, dia akan bisa tercegah daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ya, cukup ya. Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah, saya paling senang Bang Regal kalau menyampaikan tausiah, tidak ada yang bertanya. Insya Allah semuanya paham dan pinter-pinter luar biasa, Masya Allah. Ya, pinter-pinter, paham-paham semua. Ya, kalau di mana-mana pasti banyak pertanyaan. Di sini insya Allah pinter semua. Ya, sekarang cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya dan para jamaah sekalian. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban hari ini, mulai tanggal 1, dan Allah sampaikan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.